Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bu. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan project yang berhasil saya buat. Jadi yang pertama itu koneksi database. Nah, itu database barang. Nah, saya lihat dulu. Nah, loading designer sebentar. Nah, jadi untuk project ini itu untuk melengkapi dari project akhir tugas-tugas sebelumnya gitu. Nah, ini tuh codingan yang sudah dibuat berdasarkan video tutorial yang diberikan oleh Bu Eni di tutorial YouTube yang tersedia di channel Bu Eni, yaitu Nyarmi. Nah, di tutorial ini saya bakal menjelaskan apa-apa aja fitur yang terdapat di database kasir atau tabel barang ini. Nah, jadi yang pertama, sini saya bakal menunjukkan dulu data connectionnya. Nah, di sini kita menggunakan database kasir. Nah, di dalam database kasir ini terdapat tabel, bisa dilihat tabel barang ya. Jadi ada kode barang, nah barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, dan satuan barang, kayak gitu. Nah, untuk codingan sendiri itu adalah hasil pengembangan dari codingan-codingan sebelumnya di tutorial-tutorial yang diberikan oleh channel Bu Eni. Nah, jadi saya di sini hanya untuk presentasi saja tentang project akhirnya. Nah, jadi untuk codingannya ada atas, nah, seperti biasa. Mungkin kita bakalan lihat ya inisialisasi variabel yang diperlukan aja gitu. Jadi kita analis nih yang diperlukan itu variabel apa aja sih. Yang pertama itu SQL comment, kita buat objeknya cmd, dataset, ds, dan SQL data daftar. Ini berfungsi untuk menghubungkan koneksi ke database-nya gitu. Nah, selanjutnya ada void no otomatis, ini untuk membuat kode barang otomatis, bisa teman-teman lihat juga nantinya ya. Ini kode barang otomatis. Terus ya, ini tampil barang untuk menampilkan tabel barangnya di data grid view gitu. Nah, terus ada cari barang, ini untuk melakukan proses searching barang dari tabel barang ini menggunakan query MySQL gitu. Nah, nantinya yang hasil searching ini bakalan ditampilkan di data grid view sesuai dengan ini ya, data grid view atau kolom fill. Nah, jadi ini sesuai dengan kolom yang dipilih mungkin. Jadi kan di sini dibuat di codingannya nih text box 7 teks. Jadi artinya yang dicari ya, text box 7 itu adalah kolom pencariannya itu harus sama dengan text box 7.textnya. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau misalkan kita cari di sini ya, kita langsung ketikkan aja kita ketikkan. Nah, nanti dia bakalan muncul secara otomatis gitu, namanya yang sesuai lah, yang mirip-mirip gitu. Terus ada bersihkan. Nah, ini untuk melakukan proses clear. Jadi ini bukan delete, ini hanya untuk meng-clear aja gitu, biar dia bakalan menampilkan barang dan nomor otomatisnya bakalan ditampilkan gitu. Jadi dia bakalan mereset semua teksnya. Jadi kalau misalkan kita ngisi teksnya itu, dia nggak bakalan dibiarkan tersisa atau langsung dihapus aja gitu. Seperti tombol clear pada kalkulator kayak gitulah. Kemudian ada fungsi muncul satuan. Nah, ini merupakan combo box yang akan menampilkan kategori-kategori dari satuan-satuan pada barang itu gitu. Selanjutnya ada form 1 load. Nah, form 1 load ini apa? Form 1 load ini adalah menampung atau menampung ini si formnya. Jadi kan ini kan terdampung pada form ya. Ini semua kan yang kode barang dari semua sampai habis. Jadi ini semua yang kita drag ini tuh kan terdapat dalam formnya ini. Jadi ketika kita play ya, dia itu kan pada umumnya secara default dia nggak bakal langsung ditampilkan. Nah, tapi kalau kita letakkan dia di form 1 load, nah dia cuma di play aja langsung tampil barang, bersihkan, muncul satuan otomatis. Jadi itulah guna si form 1 load ini. Jadi ketika di start, dia bakalan ngirim ke object sender ya, kemudian dikasihlah eventnya gitu. Eventnya sesuai dengan fungsi ini gitu. Nah, selanjutnya ada button 2 klik. Nah, button 2 klik itu sama juga sih kayak membersihkan atau refresh ini. Ini button 2 klik. Kemudian nah ini isian kolom. Jadi ada button 1 klik 1. Jadi kalau kita menginputkan text box 1 itu kosong, text box 2 kosong, atau text box 3 kosong, dan seterusnya ada yang kosong gitu. Ya, di formnya ini ada yang kosong, satu aja gitu. Karena kan secara logika kan, kalau prinsip dari logika OR, satu saja yang salah dia bakalan salah gitu. Nah, kalau misalkan ada yang kosong, tapi kalau nggak ada yang kosong, kita masukkan ke else, dia buatlah get connectionnya. Nah, kita
Jadi melakukan apa? Kalau misalkan dia button klik satu, ya otomatis dia bakalan menginsert data gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngupdate, gimana kalau ngupdate? Nah ini update tabel barang gitu. Terus kalau ingin hapus, nah ini untuk hapus button 4 gitu. Tadi ada yang kelewat. Nah ini, nah yang kelewat ini apa? Nah ini adalah data grid view cell click. Jadi kalau misalkan kita buat ya grid view-nya itu kita klik gitu, dia bakalan ya secara otomatis bakalan menampakkan isi dari setiap selnya gitu. Nah ini berurut-urut kode barang sampai satuan barang ya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya mungkin, nah ini tombol text box 7 text changed. Jadi kalau misalkan text box 7-nya itu ya ini ya, itu kalau misalkan ada perubahan, kita ganti huruf satu aja gitu karakternya, dia bakalan masuk ke cari barang gitu. Jadi bakalan menggunakan fungsi cari barang gitu, cari barang yang tadi di atas. Oke. Kemudian ada text box 3 key press. Jadi kalau text box 3 itu di key press ya, dia bakalan mengecek gitu char atau digitnya gitu. Sama juga text box 4 key press, text box 5 key press gitu. Jadi ibaratnya ya ada sini adalah error handling gitu. Apa itu error handling? Yaitu cara kita menghandle ketika ada inputan yang tidak sesuai gitu. Misalkan tadi ini nih. Nah, ini kalau kita inputkan yang di luar dari ini, dari keychar ya, di luar dari itu, dia bakalan nggak bisa gitu. Jadi ada error handlingnya lah. Nih juga nih semuanya. Jadi kalau misalkan kita tekan yang nggak sesuai, dia bakal ada error handlingnya gitu. Itu sih, jadi nggak bakalan berhasil. Nah mungkin langsung aja kita ke koneksi dulu ya, ke koneksi. Nah inilah kelas koneksi. Jadi fungsinya ini untuk melakukan proses koneksi ke database. Karena kan kita kan bakalan capek ya kalau melakukan koneksi. Kalau setiap kita mau buat ke sini ke setiap fungsinya gitu, kan butuh koneksi ke database, manggil salah satu gitu, capek. Jadi kita menggunakan prinsip kelas di sini. Ya, jadi kalau ada perulangan ya tinggal panggil aja gitu. Nah, ini ada data source-nya, dari mana diambil, database-nya, terus ya bisa dilihat lah untuk codingnya sendiri. Kurang lebih seperti ini gitu. Jadi langsung aja kita coba ya untuk run. Nah ini kurang lebih untuk tabel barangnya. Nah, jadi ini tadi kita mulai dari mungkin dari pencarian dulu. Nah ini ada pensil, kita coba pensil. Nah dia bakalan nyari pensil ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah ini untuk apa ya, refresh dulu ya. Refresh ini kayak clear pada kalkulator. Nah jadi kalau misalkan ada yang kosong ya akan refresh. Terus apa lagi ya, mungkin kita bakalan coba insert barang lah kayak gitu. Kita coba insert barang, contoh kita bilang lah pensil 2B gitu ya. Harga jual mungkin kita bilang 200.000 gitu ya. Harga beli cepet limpul. Nah, ini jumlah satu, kita bilang lah satu pieces. Ya. Kita simpan, dia berhasil. Nah, bakalan terupdate ya. Ini pensil 2B-nya terupdate ya. Ini pensil 2B-nya bakalan terupdate. Jadi ketika kita klik dia bakalan terisi otomatis nih. Itulah data grid view cell click tadi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya mungkin kita bakalan coba hapus yang tadi tuh. Nih. Kita coba hapus. Ya, hapus. Nah, sudah berhasil. Mungkin kita bakalan update lagi nih. Nah, coba kita mau update apa nih yang agak-agak aneh lah ya. Contoh laser merah nih, kita edit jadi pensil laser gitu ya. Nah, kita update. Nah, berubah ya. Nah, terus apa lagi ya fitur yang belum ya? Nah, mungkin kita bakalan coba kode barang yang lain. Mungkin bisa kita ganti. Nah, ini kode barang otomatis nih. Jadi kalau ada barang yang nggak sesuai ya, mungkin kita hapus aja lah ya. Hapus. Oke, hapus. Oke, dan ini kita hapus aja. Nah, ini ada project sebelumnya itu, jadi ada barang yang nggak apa lah. Ini coba kita buat hapus aja. Oke, jadi kita mulai dari mungkin dari yang baru aja gitu. Nah, mungkin dari kode barang otomatis refresh. Nah, jadi ketika kita refresh dia bakal otomatis barang ketiga gitu.
buat barang baru, contohnya penghapus mekanik, kejual 50.000, harga beli 35. Oke, kita buat jumlah 1 pieces dan simpan. Nah, demikianlah tentang project kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurang dalam kata-kata saya, oh ya, mungkin kita sekalian lihat project yang berhasil saya buat ya. Jadi untuk project kedua itu ada project tentang pemrograman visual juga, tapi itu berdasarkan project masing-masing gitu. Jadi temanya saya buat tentang penjualan tiket pesawat di sini. Nah, mungkin langsung aja saya jelaskan lagi dari awal. Nah, di sini mungkin dari server dulu. Nah, saya menggunakan database airlines di sini. Nah, terus kita lihat tabelnya, ada tabel admin, booking, customer, flight details. Jadi ada 4 tabel di sini. Nah, tabel admin di sini bakalan mengatur akun gitu, akun atau bisa dibilang lah term dari si admin. Kemudian ini masuk proses booking. Nah, ini ada customer detail untuk mengatur detail daripada customer ketika melakukan booking tiket pesawat gitu. Flight details ini keterangan dari penerbangan. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya lihat dari si programnya gitu. Langsung kita ke solution. Mungkin kita bakalan view solution dulu. Nah, kita view solution dan kita lihat desainernya. Oke. Oh, sorry. Mungkin kita mulai dari mana ya? Dari sini. Nah, mungkin dari sini. Ini customer ya. Ini customer main form. Oke. Main form. Nah, ini main form. Main form ini bakalan nampung keseluruhan nanti dari flight details. Nah, ini ada di sini nih, flight details, dari customer detail dan ticket details. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bakalan ada login terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin mana ya, untuk loginnya tersendiri saya agak ini. Nah, ini untuk loginnya sendiri form 1 CS ya, sorry saya agak lupa soalnya. Nah, jadi ini form untuk login, kita bakalan login sesuai dengan adminnya gitu. Jadi untuk data adminnya nanti kita bakalan login di sini. Terus setelah berhasil login kita langsung ke main formnya. Dari mana kita tahu itu? Ya, mungkin kita bakalan lihat codingannya. Nah, dari sini. Jadi ketika login berhasil dilakukan, dia bakalan minta si DB adminnya ketika username sama dengan apa yang kita inputkan sesuai dengan yang di database-nya, maka dia bakalan men-show main formnya. Jadi bakalan ditampilkan main formnya gitu. Nah, ini langsung ke main formnya dioper. Kita pergi ke main formnya. Nah, ketika di main form kita bakalan minta nih apa aja yang kita pengen lakukan, flight details kah, customer detail, dan ticket details. Nah, kalau kita pengen flight details kita bakalan pergi ke flight details. Kalau kita pengen customer detail kita bakalan pergi ke customer, dan ticket details untuk tiket penerbangannya gitu. Jadi ini untuk pemrograman visual untuk melakukan program tiket pesawat, kurang lebih kayak gitu, atau reservasi tiket pesawat. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Untuk codingannya proses CRUD-nya itu hampir mirip dengan project sebelumnya. Nah, mungkin kita langsung aja coba untuk running programnya. Nah, ini kita running programnya, kita ketikkan. Jadi kita buat aja admin, kita login. Sebentar, agak nge-lag. Nah, ketika dia berhasil login, kita bisa melakukan operasi yang kita inginkan. Contoh ketika kita ingin add new flight info, kita tinggal buat aja nih. Contoh kita bilang Maya search, mungkin kita bilang CGK destination no, berangkatan bilanglah pukul 7.30, rival mungkin
800 gitu ya, kelas bisnis. Dan charge sejuta 500. Seats, katakanlah seatsnya nomor. Nah, jadi penerbangnya berhasil ditambahkan. Kita bisa cek ya customer detailnya, search customer. Nah, ini bakalan tampak gitu customernya yang kita pengen cari gitu nanti, kayak gitu. Tapi sebelum kita lihat booking tiket, nah ini untuk proses bookingnya gitu. Jadi kita bakalan lihat destination dan source destinationnya gitu. Jadi ini itu apa? Ini itu adalah sumber keberangkatan dan titik sampainya, dia mau kemana gitu. Kita bakalan lihat. Ini contoh yang udah pernah saya buat gitu. Sorry, kita coba run lagi. Nah, ini udah pernah saya buat untuk booking tiketnya. Jadi kita tinggal show aja. Nah, ini untuk keberangkatan Garuda Indonesia dan seterusnya gitu. Nah, ini masih error. Kenapa? Karena ada airline yang belum saya buat, tapi ini sudah berjalan lancar ya ketika tidak diklik seperti itu. Jadi nanti kita bisa coba perbaiki lah. Mungkin kita langsung add new customer aja. Contoh kita mau buat customer baru nih, customer baru namanya Hartanto. Ini untuk membuat customer baru. Contoh dia lahir di sini, emailnya pagawa ya, mungkin ini kita buat saja Japan, save. Kita berhasil menambahkan. Jadi ketika kita lihat search customer, dia bakalan tambah. Nah, mungkin itu aja tentang project saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun, dan semoga project saya ini bisa menjadi suatu project akhir bagi saya untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih.